warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ane Fradesa Paria, dosen program studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas 11 April. Video ini merupakan salah satu persyaratan sertifikasi dosen berupa PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pembelajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Sektor Publik yang merupakan mata kuliah wajib dengan kode MAP 204 berbobot 3 SKS. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan menjelaskan pertama, latar belakang lahirnya manajemen publik, 2. Konsep dan teori manajemen publik, 3. Karakteristik dan prinsip-prinsip manajemen publik, 4. Konsep dan teori pelayanan publik, 5. Manajemen etika dalam pelayanan publik, ke-6. Model-model manajemen publik, dan ke-7. Konsep dan teori kepemimpinan sektor publik. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah manajemen etika dalam pelayanan publik dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Materi pembelajaran ini menjelaskan bagaimana etika diterapkan pada pelayanan publik sebagai fokus subjek dalam manajemen publik yang merujuk pada penerapan prinsip-prinsip moral dan norma-norma yang mengatur perilaku, tindakan, dan keputusan dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Etika ini menjadi pedoman bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugasnya, memastikan bahwa pelayanan diberikan secara adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Selain dapat memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip moral dan dilema etika dalam manajemen pelayanan publik, mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis hambatan dan tantangan dalam penerapan etika pelayanan publik di Indonesia dan menemukan solusinya. Penilaian hasil pembelajaran diukur dengan persentase kehadiran dan keaktifan sebesar 10%, tugas sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Demikian PDD dari saya. Selanjutnya, selamat menyaksikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik, untuk sesi hari ini kita akan membahas manajemen etika dalam pelayanan publik. Kita lihat ruang lingkupnya, manajemen sektor publik itu sangat luas ya, mencakup berbagai aspek pengelolaan organisasi yang bertujuan melayani kepentingan umum. Ini termasuk perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan dalam organisasi sektor publik, serta pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan informasi. Nah, selain manajemen sektor publik, selain itu manajemen sektor publik juga berfokus pada pelayanan publik, penyusunan kebijakan, dan akuntabilitas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, bahasan hari ini adalah fokus pada manajemen pelayanan publik, khususnya etikanya. Kita membahas konsep pelayanan publik ya. Nah, pelayanan publik adalah segala kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, pelayanan publik itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah barang, kedua jasa, 3 adalah pelayanan administratif. Contoh dari barang adalah penyedia infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Sementara jasa contohnya adalah pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan keamanan. Kemudian ada pelayanan administratif, contohnya pengurusan administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan publik lainnya yang bersifat administratif. Nah, penyelenggara pelayanan publik dapat berasal dari pemerintah maupun pihak swasta. Instansi pemerintah pusat dan daerah termasuk BUMN dan BUMD itu penyelenggara dari pemerintah.
Kemudian juga dari pihak swasta, ada perusahaan swasta yang memberikan pelayanan publik seperti rumah sakit swasta dan perguruan tinggi swasta. Kemudian juga ada kerjasama antara pemerintah dan swasta, misalnya dalam pelayanan membayar pajak misalnya, ya kita bisa membayar pajak di Indomaret misalnya gitu ya. Nah kemudian tujuan dari pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep etika dalam pelayanan publik. Pertama-tama kita lihat etika dalam manajemen sektor pendidik ya, yaitu merujuk pada seperangkat nilai dan prinsip moral yang membimbing perilaku aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Etika ini penting untuk memastikan tata kelola pemerintah yang baik, akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, sebetulnya etika pelayanan publik pun hampir mirip ya dengan manajemen atau etika dalam manajemen sektor publik karena merupakan bagian dari manajemen sektor publik. Nah, ini secara khusus merujuk pada penerapan prinsip-prinsip moral dan norma-norma yang mengatur perilaku, tindakan, dan keputusan dalam penyelenggaraan layanan pada masyarakat. Etika ini menjadi pedoman bagi aparatur negara dalam menjalankan prinsip-prinsip utama dalam manajemen publik ya. Ada berapa? Ada 7. Yang pertama apa? Efisiensi dan efektivitas. Kita kali catatannya, catatan atau kali ya. Nomor 2 kan? Perempuan harus dapat Nah, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, nah, yang menyentuh atau berkaitan dengan etika dalam pelayanan publik ada di nomor prinsip 3, ya, yaitu fokus pada pelayanan publik. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Poin 3, silakan. Prinsip-prinsip pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang mendahulukan pelayanan publik, memastikan bahwa setiap kebijakan dan program dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada warga negara. Contohnya adalah penerapan layanan terpadu satu pintu atau LPSD yang mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan. Ya. Jadi salah satu fokus dari manajemen publik adalah penyelenggaraan pemerintah yang baik. Nah, ini apa sih latar belakang muncul kajian etika dalam pelayanan publik? Ini yang pertama, bahwa pemerintah di seluruh dunia itu menghadapi dilema etika yang sama, dilema etis yang sama. Walaupun masing-masing memiliki kultur yang berbeda, kondisi sosial budaya yang berbeda, tapi untuk dilema etika itu sama di mana-mana. Ya. Inilah yang salah satu yang menjadi latar belakang kajian etika dalam pelayanan publik. Kemudian tantangan etika seringkali mencakup isu-isu seperti korupsi, transparansi, akuntabilitas, dan distribusi sumber daya yang adil. Kemudian yang ketiga, meskipun terdapat variasi dalam gaya tata kelola dan pembangunan sosial, strategi dan respon yang digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah etika ini cenderung memiliki karakteristik yang sama, seperti menerapkan kode etik, membentuk badan pengawas, dan mempromosikan pelatihan etika bagi pejabat publik. Menerapkan kode etik itu, khususnya untuk ASN itu ada khusus kode etik. Kemudian membentuk badan pengawas, baik di inspektorat atau badan-badan pengawas lainnya ya. Seperti misalnya kalau di korupsi ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai negara pun ada, ya. Ada sejenis KPK lah, gitu. Karena fungsi juga tadi ya, sebagai pengawas. Kemudian mempromosikan pelatihan etika bagi pejabat. Nah, selalu akan ada diklat-diklat pejabat itu yang pasti diselipkan pelajaran tentang etika. Nah, latar belakang lainnya adalah
Dengan memahami tantangan dan respon bersama ini dapat mendorong kerjasama internasional dan pengembangan praktik terbaik dalam administrasi publik. Mungkin kalian misalnya ya kalau mau ikut seminar-seminar di tingkat internasional itu pasti ada pembahasan bahasa etika juga di bidang administrasi publik. Nah, ini etika dalam pelayanan publik. Yang pertama, membangun integritas dan kepercayaan. Etika membantu menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, di mana kejujuran, transparansi, dan keadilan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas. Etika mendorong aparatur sipil negara untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Kemudian tiga, mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan membangun prinsip etika, praktik korupsi dan nepotisme dapat diminimalisir serta penyalahgunaan wewenang dapat dicegah. Kemudian yang terakhir adalah mewujudkan pelayanan publik yang karakter dari pelayanan publik, ya, pelayanan publik yang selenggarakan pemerintah dan biasa sekuritas ya, prinsip etika dalam manajemen sektor publik. Sama itu ada integritas, kemudian ada transparansi, ada akuntabilitas, profesionalisme, keadilan, kepatuhan pada hukum, dan legalitas. Legalitas ini maksudnya adalah bertindak jujur, adil, dan tidak memihak dalam setiap tindakan dan keputusan. Transparansi adalah keterbukaan dalam pengolahan dan penggunaan sumber daya publik serta informasi yang tidak diakses oleh masyarakat. Selanjutnya adalah profesionalisme. Menjalankan tugas dengan kompetensi, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dan serta tekanan dari pihak-pihak tertentu yang ingin mempengaruhi keputusan atau tindakan apapun negara. Artinya hal yang lumrah mungkin ya di wilayah manapun pasti ada kelompok yang punya power lebih yang mendominasi. Nah itulah kelompok itulah yang biasanya menjadi tantangan dengan kategori tekanan politik. Kemudian ada konflik kepentingan. Situasi di mana kepentingan pribadi atau kelompok dapat bertentangan dengan kepentingan publik. Ini juga ada kaitannya dengan tadi tekanan politik, ya. Ada kaitannya dengan politik. Biasanya ada orang-orang yang memang tidak bisa bersikap adil dengan power yang dia miliki, cenderung untuk tidak adil. Makanya ada istilah power tends to corrupt, gitu ya. Kemudian kurangnya sumber daya. Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun non finansial, dapat menghambat penerapan etika. Sebelum saya lupa, tolong kalian cek si Ahmad. Untuk kuis minggu kemarin sudah saya periksa dan nilai. Yang dapat skor 86 ke atas itu hanya sekitar 50%. Yang lainnya masih perlu perbaikan ya. Jadi diusahakan menjawab itu secara lengkap dan komprehensif. Ya. Misalnya nih pertanyaan yang pertama tentang perbedaan organisasi sektor publik dan sektor swasta, itu kan sudah disebutkan sebelumnya oleh saya, materi yang sudah saya berikan. Itu paling tidak ada 5 aspek yang berbedanya ya. Bisa dari unsur tujuan, kepemilikan, sumber pembiayaan, struktur organisasi, akuntabilitas, itu kalian sebutkan semua aspeknya. Kemudian jelaskan secara komprehensif ya. Jadi ini ada sebagian yang hanya menguraikan 1 atau 2 aspek saja. Jadi kalau bisa semua aspek diuraikan. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang efektivitas dan efisiensi, perbedaannya apa? Itu juga ada beberapa aspek kan, 3 aspek. Itu sebutkan semuanya. Kemudian kalian jelaskan secara komprehensif. Kemudian budaya organisasi yang kurang mendukung. Budaya organisasi menciptakan keharmonisan dalam organisasi, itu juga bagian dari budaya organisasi. Kemudian peraturan-peraturan di dalamnya bagaimana, itu juga bagian dari budaya organisasi. Sebelum sampai ke kesimpulan,
Ada pertanyaan dulu, silakan. Iya, silakan. Bagaimana sih penerapan manajemen etika dalam pelayanan publik di Indonesia? Baik. Kalau kita lihat tadi ya, ini sebetulnya bahasan selanjutnya penerapan etika pelayanan publik Indonesia ya. Jadi etika pelayanan publik Indonesia sudah diterapkan. Karena tadi ada prinsip-prinsip yang 7 itu, yang prinsip-prinsip utama dalam manajemen publik itu sebetulnya itu adalah prinsip-prinsip yang di dalamnya ada 2 nilai etis, dijiwai oleh nilai etis yang berguna dalam manajemen publik. Dan Indonesia telah diterapkan melalui berbagai peraturan, kode etik dan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Penerapan ini mencakup aspek seperti profesionalisme, responsif, adil, dan transparan. Nah, penerapan etika pelayanan publik Indonesia bisa dilihat dari peraturan perundang-undangannya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik Indonesia, mengatur hak dan kewajiban, kemudian juga larangan bagi penyelenggara dan pengguna layanan. Sebagai misal, ketika masyarakat ingin mendapatkan pelayanan yang lambat, itu bisa ada semacam keluhan, bisa mengajukan keluhan, karena sudah dijamin oleh undang-undang bahwa masyarakat yang mendapatkan pelayanan publik dengan ketentuan tertentu. Seperti misalnya dalam jangka waktu sekian jam itu harus dilayani untuk pelayanan tertentu, atau sekian hari paling lambat itu tidak boleh melebihi. Tapi sekarang dengan teknologi ya, dengan berbagai aplikasi pemerintah ini pelayanan publik, nah masyarakat bisa tracking ya, mencari sudah sampai mana pelayanan yang diberikan kepada dia untuk suatu urusan misalnya, itu bisa di-tracking. Jadi artinya bahwa penerapan teknologi informasi itu sangat mendukung dalam meningkatkan pelayanan publik. Ini ada peraturan pemerintah yang lain yang mengatur standar pelayanan minimal, pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan etika pelayanan publik. Masukan dari masyarakat, apa yang dirasakan masyarakat itu harus diakomodir oleh pemerintah. Itu tanda-tanda juga benar ya. Jadi harus diakomodir oleh pemerintah. Apa yang menjadi puas atau tidaknya masyarakat atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Nah, kemudian ada standar pelayanan minimal, itu ada ya. Jadi standar pelayanan minimal ini menjadi hak dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, walaupun mungkin paling minimal. Seperti misalnya BPJS. Kalau BPJS ada yang istilahnya apa yang tidak berbayar itu. Ada kelompok masyarakat miskin yang tidak membayar, dapat subsidi yang bersubsidi. Ya, jadi ada pelayanan standar pelayanan minimal, walaupun mungkin dia kelasnya bukan kelas 1 atau VIP, tapi dia mendapatkan pelayanan untuk standar minimal, untuk kesehatan misalnya seperti itu. Tapi saya dengar-dengar kelas-kelas itu dihapuskan kan, karena ini saya belum tahu sampai kapan. Kemudian peraturan lainnya adalah undang-undang yang menjamin pelayanan informasi publik misalnya. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dan di sini juga sama diatur apa sih yang menjadi hak dan kewajiban. Ada pasal-pasal pidana misalnya bagi yang dengan sengaja misalnya merusak informasi publik, atau misalnya pemerintah dengan sengaja tidak memberikan informasi publik kepada masyarakat. Itu ada sanksi pidana ya. Itu sampai ke sana gitu, hukum yang berlaku bagi pelayanan publik.
Jadi pegawai negeri sipil memiliki kode etik yang mengatur perilaku dan sikap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini yang kedua, kode etik instansi. Beberapa instansi juga memiliki kode etik internal yang spesifik untuk unit kerja mereka, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme. Sekitar 2 minggu yang lalu kan saya sempat memutarkan video-video yang berkaitan dengan pelayanan publik, baik itu yang good governance maupun bad governance ya, yang kalian masih ingat. Dan itu ada beberapa video itu yang dibuat oleh instansi bersangkutan, seperti misalnya Kementerian Keuangan, ya. Itu mereka membuat fragmen-fragmen sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Bahwa mereka semacam komitmen bahwa akan memberikan pelayanan itu tanpa korupsi dan sebagainya. Memberikan pelayanan yang berdasarkan atas good governance. Jadi tidak heran sekarang di YouTube banyak instansi-instansi pemerintah yang mengeluarkan video-video komitmen itu. Ya. Namanya KPK. KPK biasanya itu paling banyak mengeluarkan video ya. Itu dibuatnya juga sangat profesional. Ya. Itu bilangnya ada kampanye gitu dan pesan-pesan ya pada masyarakat awas terhadap praktek-praktek korupsi. Penerapan prinsip-prinsip etika. Nah ini ada tadi sebelumnya sudah juga dibahas, ada profesionalisme, pegawai memberikan pelayanan dengan kompetensi, keahlian, dan integritas yang tinggi. Tentu ini harus dimulai dari penjaringan atau apa ya sebetulnya tes CPNS itu ya, itu dengan penjaringan yang fair, ya, yang fair. Artinya tidak ada lagi yang namanya AKN, diusahakan seperti itu. Bahkan ujiannya pun itu ya, CAT, ya. Computer, CAT, komputer didiktik tes, komputer didiktik tes. Kemudian kompetensi di sini artinya dengan latar belakang pendidikan yang mumpuni ya, yang sesuai dengan kebutuhan dari instansi bersangkutan. Kemudian responsif, pegawai tanggap terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat serta memberikan solusi yang tepat. Ini juga sempat saya putarkan video mengenai ini ya, tentang pelayanan publik di sebuah kelurahan ya. Kemudian adil dan tidak diskriminatif, semua warga negara mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras atau golongan. Transparan, proses pelayanan dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Akuntabel, pegawai bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam pelayanan. Kemudian santun dan ramah, pegawai memberikan pelayanan dengan sikap yang sopan, ramah, dan menghargai masyarakat. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi. Ya, silakan. Oke, izin Bu, itu mengalami juga perihal masalah etika dalam pelayanan publik. Seorang administrator harus punya etika, Bu. Kayak jadi pertanyaan ini, Bu. Mengapa tetap ada penyimpangan atau perilaku tidak etis dari seorang administrator publik? Padahal sudah jelas mereka telah mendapatkan pengetahuan tentang etika. Jadi itu gimana, Bu? Baik, kita kembali nih ke bahasan sebelumnya ya. Tantangan atau hambatan sudah tantangan atau hambatan dalam penerapan etika. Yang pertama ada tekanan politik, ya. Artinya terutama ya tantangan ini dari kurangnya sumber daya dan konflik kepentingan. Jadi kurangnya sumber daya, keterbatasan sumber daya baik finansial maupun non finansial dapat menghambat penerapan etika. Artinya tadi sudah saya contohkan ya, apakah ketika perut kosong kamu bisa bersikap adil? Bagi sebagian mungkin tidak.
jika memang tidak terlatih untuk bersikap etis. Kemudian konflik kepentingan, ya. Situasi di mana kepentingan pribadi atau kelompok dapat bertentangan dengan kepentingan publik. Nah, ini juga akhirnya kembali kepada diri masing-masing si manusia ini. Bagaimana dia menyikapi konflik-konflik kepentingan. Kalau kita kembali pada kurangnya atau tidak sadarnya ya, secara etis bagi manusia-manusia yang melanggar gitu ya. Kita mengenal ada beberapa jenis etika ya. Salah satunya adalah etika keutamaan. Etika keutamaan artinya bahwa etika itu bukan hanya diketahui. Semua orang juga tahu jujur itu harus gitu ya. Adil itu harus. Tapi apakah dengan mengetahui maka orang itu menjadi seorang yang adil dan jujur? Tidak. Nah, kalau kembali lagi ke etika keutamaan, ya, kata Aristoteles, untuk bisa menjadi seorang yang adil maka dia harus melakukan tindakan-tindakan yang adil dari sejak dini, gitu ya. Membiasakan diri untuk bersikap adil. Kemudian seorang yang generous gitu ya, sangat senang bersedekah gitu ya. Itu juga sama, untuk menjadi orang yang generous itu memang dibiasakan. Dia terbiasa menjadi orang generous karena dia senang ngasih, senang sedekah misalnya. Nah itu, jadi seorang yang memiliki etika keutamaan itu mungkin bisa banyak bisa tidak ya, mungkin tidak banyak, tapi kalian sudah tahu gitu apa itu etika keutamaan. Silakan nanti mulai dari sini agar kalian menjadi seorang yang memiliki etika otonomi. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Cukup, baik. Karena waktunya hampir habis ya, kita akan mengambil poin-poin kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa prinsip-prinsip utama dalam manajemen pendidik itu penting diterapkan ya. Mulai dari misalnya tadi nilai efisiensi dan efektivitas sampai dengan apa tadi? Peran serta masyarakat dan transparansi. Itu harus atau dibutuhkan dalam penyelenggaraan manajemen pendidik. Baik, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa minggu depan kita akan membahas tentang model-model manajemen pendidik ya, terutama New Public Management dan New Public Governance. Silakan dibaca dulu ya, sesuai dengan materi yang sudah saya share. Baik, kita cukupkan di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.